Halo semuanya, balik lagi bareng aku Adi dan teman aku Atia. di podcast Tegal Botol. Kita ada ceritanya, sebuah ruang untuk mengingat tentang apa yang berubah dan apa yang tumbuh. Nah, kalau kalian ngikutin nih di episode sebelumnya, kita kan udah ngobrol panjang lebar bareng Femret sama PU. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng nih sama PU dan CU Litbang. Nah, pastinya dalam cerita kali ini seru dari pengalaman langsung yang mungkin juga pernah sobat-sobat semua alami. Nah, untuk siap-siap buat lanjut ceritanya, yuk kita mulai episode kali ini. Nah, boleh kenalan lagi Mbak? Namanya siapa? Lupa mungkin. Adit. Gitu. Capek ya kenalan mulu. Iya, nggak apa-apa. Lebih kenal, Oke. makanya kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Aduh, kalau udah disayang maka Ada. Halo Mas TB, kenalin nama aku Wulan Faradila. Di sini aku sebagai pemimpin umum UKMPK Tegal Botol tahun 2025. Nah, satunya mungkin Oke, baru ini. halo teman-teman semua, kenalin nama aku Rifda Hana Salsabila, biasa dipanggil Rifda. Di UKMPK Tegal Botol, aku menjabat sebagai koordinator Rifda. Kenapa nggak disayang ya dari Salam kenal ya. Oke, personal gitu ya. Nah, ini mungkin orang-orang ini nggak tahu nih Litbang itu apa. Boleh dijelasin singkat nggak Litbang itu apa? Oke, jadi Litbang itu adalah salah satu divisi dari UKMPK Tegal Botol, di mana Litbang itu kepanjangannya dari penelitian dan pengembangan, yang di dalamnya itu berfungsi sebagai divisi yang mengembangkan sumber daya manusia dari UKMPK Tegal Botol itu sendiri dengan melakukan beberapa penelitian atau beberapa kajian terkait hal-hal yang akan dipublish oleh UKMPK Tegal Botol seperti itu. Oh, jadi Jadi lebih fokus di SDM-nya, SDM Tegal Botolnya sendiri ya gitu di bidang pengembangannya itu. SDM-nya bagus-bagus ya di Tegal Botol ini. Aduh, ya bisa dirapiin lagi gak sih? Tahu gimana sih SDM-nya Tegal Iya. Botol ini? Kok saya penasaran. Personal pun nggak apa-apa kok. Tapi jangan takut. Oke, menurut aku untuk SDM di Tegal Botol ini sudah cukup baik ya teman-teman dari Tegal Botol itu sudah pro gitu loh menurutku. Pro player. Mereka udah bisa mulai menulis tulisan-tulisan yang bagus, kemudian memproduksi videografi ataupun poster yang bagus-bagus. Jadi mereka tuh ibaratnya kalau dilombakan kemarin juga sempat dapat peringkat keempat ya teman-teman ya. Jadi kan ada orangnya di sini juga. Di belakang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita boleh dari kota ajaib itu Mbak Atia boleh. Kota ajaib. Ngocok. Aku kocok ya. Iya. Ini aku yang ngambil dan membaca juga. Boleh kalau bisa dia. Tak ambil. Oh, cepet banget. Aduh, diselfiein. Udah panjang banget mbak. Panjang banget ya. Buset. Iya, berapa meter? Mari kita baca. Iya dong, bisa lebih mas. Tegal Botol itu pernah nggak sih kerja bareng dengan UKM lain atau bahkan yang dari luar? Gimana sih bentuk kolaborasinya? Mungkin bisa di-spill ya. Iya. Karena ini kayak kan orang-orang tuh kayak ngiranya ya udah Tegal Botol gitu doang. Iya, gak ada produk gitu. Oke. Jadi memang ini aku jawab dulu ya. Boleh. Jadi memang di periode ini alhamdulillah ya. Aku juga tidak menyangka kenapa banyak sekali pihak-pihak yang antusias untuk mengajak kolaborasi gitu. Maksudnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya, mungkin karena memang tahun-tahun sebelumnya kami juga masih meraba-raba, masih merintis dan menghidupkan kembali gitu Tegal Botol. Dan sekarang alhamdulillah kita kemarin sudah kolaborasi dengan SPCI ya, Solidaritas Pekerja CNN Indonesia, itu yang bekerja sama dengan AJI Indonesia juga di acara TB School. Jadi kita undang juga sebagai narasumber sutradaranya gitu. Terus apa lagi Rifda? Kita juga bekerja sama dengan RRI. Oh iya, RRI Jember ya, RRI Jember. Jadi setiap bulan itu kita ada 2 kali siaran di RRI dan tentunya setiap
minggu pertama dan juga minggu keempat itu kita selalu menjadi narasumber dan memberikan materi-materi yang sangat luar biasa mengenai kejurnalistikan di dunia pers mahasiswa gitu. Terus iya begitu. Terus adakah lagi? Kita juga ada kolaborasi antara UKM lain ataupun organisasi kampus lain seperti media partner. Jadi misal ada betul. organisasi lain ingin melakukan kolaborasi dengan UKM PK Tegal Boto dan ingin diliput acaranya, nah itu bisa melakukan media partner dengan dengan Tegal Boto begitu. Iya, sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Sharing ya. Jangan oversharing, kuncinya itu ya. Sebenarnya mungkin dari penonton ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan todongan nih. Oke. Dari keduanya. Oke. Iya. Apa Pak sebagai Pengelola. pengelola? Waduh. Kan kalian berdua sebagai pengelola acara-acara yang ada TB. Iya. Iya, Dan semuanya. Sekarang kan kondisinya sedang efisiensi. Pastinya Waduh. pengolahannya lebih dispesifikkan dan lebih diolah secara lebih tinggi lagi. Oke. Gimana kalian mengolah acara-acara tersebut di tengah kondisi yang efisiensi? Pertanyaan yang menarik. Ayo. Oke ya, sebenarnya kalau masalah efisiensi itu ya kita kan juga baru tahu di awal di awal tahun ini ya kepengurusan ini. Nah jadi kalau dari aku sendiri sebagai Biro Umum kita itu sudah merancang rancangan anggaran biaya yang kita keluarkan selama 1 tahun itu kemana. Jadi ada beberapa proker-proker besar yang sudah kita petakan dan sudah kita bagi-bagi dananya gitu. Kalau dari aku sebagai Biro Umum sendiri. Nah kalau dari CO Litbang mungkin ini ya perencanaan jadwal event-event di setiap ini ya proker-proker besar itu mungkin. Nah dari aku sebagai koordinator Litbang, bagaimana sih mengelola acaranya agar bisa tetap berjalan gitu di tengah efisiensi yang kita rasakan ini. Jadi nantinya di Litbang itu konsepan acaranya disesuaikan dengan ibaratnya biaya yang tersedia gitu. Jadi kita memaksimalkan agar acara itu bisa tetap berjalan dengan tujuannya itu untuk meningkatkan SDM kita walaupun dengan dana yang sudah diefisiensi. Nah, kita juga memilih para pemateri yang tidak terlalu menghabiskan banyak dana, tapi yang penting adalah ilmunya bisa sampai kepada kita. Tapi jangan ya, betul. Tapi jangan salah ya, kayak pemateri yang kita pilih itu benar-benar yang maksudnya udah nggak perlu diraguin lagi gitu loh kualitas pengalamannya itu seperti apa dan juga ilmunya. Jadi kita harus menyeimbangkan kedua hal itu gitu. A few moments later. Ini kocok lagi kan? Kocok lagi. Oke. Oke. Ini siapa ya yang mau Mungkin aku gabut kan? Ayo, kamu. Oh gitu. Ini besar banget ini. Yang Aduh tadi kok sudah- kayak tebel banget ya kertasnya dari yang tadi gitu. Iya. Pertanyaannya emang makin lama makin panjang sepertinya ya. Waduh. Udah Pak. Udah. Beng apa tuh? Siap? Sudah siap? Ya, siap. Pernah nggak sih kalian berbeda pandangan atau sama ya? Mungkin ada. Kita bacakan saja. Oh, ini kan dari sudut pandang berbeda. Oh, iya. Oke. Yang berbeda. Yang pernah nggak sih kalian berbeda pandangan atau bahkan bersinggungan dalam hal idealisme? Dan gimana cara kalian menyikapi perbedaan itu? Mungkin Bisa dijawab gitu. Oke, mungkin kalau di Litbang itu lebih ke proker ya teman-teman. Jadi kayak di Litbang itu kok ada banyak proker yang dijalankan. Nah, pernah nggak sih aku sama Kaulan itu bersinggungan? Mungkin kita ada perbedaan pendapat. Itu sebuah hal yang wajar sih dalam sebuah organisasi. Nah, tapi bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan itu dengan tetap berkoordinasi satu sama lain. Jadi kita walaupun via daring ataupun secara langsung kita bisa berkoordinasi. Iya gitu. betul. Pokoknya kuncinya itu adalah komunikasi ya, karena segala komunikasi. Jadi ini kalau misalnya kita ada yang miskom atau apa, terus daripada berkepanjangan kita koordinasi langsung meskipun nggak sempat ketemu langsung melalui chat gitu. Nah
Nah, aku mau nanya nih, ini di luar skrip ya. Nah, Di luar skrip banget ya. nah, ada gak sih proker yang membuat Mbak Rifda sama Aduh. Mbak Ulan itu struggle gitu. ya struggle gitu? Terus itu proker yang mana gitu? Ya, singkat saja ya. Gitu dan Ini ya, jadi sebenarnya prokernya ini ya ada memang satu proker yang tidak bisa terrealisasi ya, tapi yang bikin deg-degan banget itu yang kemarin tuh, tahu nggak sih PJTL? Nah itu memang benar-benar yang benar-benar kita bikin deg-degan ya, karena memang apa ya, dari PJTL sendiri itu kan persiapannya kita sebenarnya udah lama dari bulan Maret gitu ya. Terus ternyata ada 1-2 hal yang tidak bisa kita laksanakan di bulan itu gitu, di bulan Mei. Jadi kita terpaksa udah di bulan Juni, dan di bulan Juni detik-detik menuju acara itu yang bikin kita makin deg-degan karena ada sedikit ini ya, maksudnya kayak kendala gitu, struggle sama kitanya sendiri gitu waktu nyiapin acara itu gitu. Oh ya, untuk Mbak Rifda sendiri emang ada proker yang bikin Mbak Rifda struggle atau berkesan gitu? Iya, buat Mbak Rifda mungkin sendiri. kayak ada yang Iya. di hati itu kayak Unek-unek. iya, unek-unek. Aduh, kalau ini bukan berkesan lagi ya. Kalau di periode ini mungkin yang terasa berat, benar katanya Kaulan itu PJTL, karena emang konsep baru dari kita itu kita benar-benar meraba-raba sampai akhirnya kita bisa menjalankan itu, tapi alhamdulillah bisa terjalankan dengan sukses kemarin. Iya. Tapi kalau dari periode sebelumnya ada sesuatu yang berkesan, yakni di PJTD tahun Iya, kemarin pastinya itu PJTD selalu berkesan. di aku, karena kebetulan aku di si konsumsi di mana aku mendapatkan apresiasi dari anak-anak magang itu. Itu angkatan kita gak sih? Oh, berarti kalian masih ini ya? Bukan di ospek. Oh, iya. Di ini di diklat. Di didik. Iya, begitu. Oke. 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 Mungkin pertanyaan terakhir nih. Aduh. Kata Buat- ini di luar skrip apa? Enggak ada di Oh, situ, oke, ada di oke, situ. oke. Mbak Ulan kan udah cerita kan pada harapan Tegal Boto untuk kedepannya. Iya, betul. Dari Mbak Rifda sendiri nih kan baru nih muncul di sini. Di sesi ini ya. Ya di sesi ini mungkin apa sih harapan buat Tegal Boto kedepannya? Oke, Atau buat seseorang gitu di Tegal Botonya? Oke, harapan aku semoga Tegal Boto nantinya itu bisa berkolaborasi dengan orang-orang besar di sana, dan Amin. kita bisa apa ya, belajar lebih mendalam lagi gitu. Amin. Dan semoga SDM di Tegal Boto itu bisa lebih meningkat dan bisa mendapatkan juara yang lebih banyak gitu. Amin. Kalau dari aku sih semoga manajernya Adit yang sedang menunggu di sana bisa join Tegal Boto tahun depan. Join ya. Nah, itu dia teman-teman obrolan kita di episode kali ini. Terima kasih sudah dengerin sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman satu organisasi kamu biar makin solid bareng. Sampai ketemu di episode Tegal Boto kita dan ceritanya berikutnya, karena setiap cerita kecil apapun selalu punya makna. Salam.